bersih. Jika ada sampah itu silakan diambil, kemudian silakan dibuang ke tempat sampah yang ada. Bagaimana? Sudah bersih ruangannya? Sudah. Baik. Kemudian silakan ketua kelas itu memimpin doa. Silakan. Teman-teman, kita mulai. Ada baiknya kita berdoa menurut agama kita yang kasih. Doa dulu. Doa selesai. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada siang hari ini sebelum Pak memulai pembelajaran, kita akan coba absensi dulu ya. Faiza ada? Kemudian Gusti Ayu, Kurnia Najibah, kemudian M. Aksal, M. Widu Saputra, Marsyanda, kemudian Laila, Muhammad Haji, Muhammad Al-Fairuz, Nabil Hamid, Nadia Rahma Ayu, Rafi Rizki, Ramadan Putra. Di alhamdulillah pada hari ini sudah semua. Oke, sebelum kita lanjut, materi kita itu adalah jadi pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar tentang konfigurasi dan instalasi ya, FPV dan sebagainya. Nah, pada siang hari ini itu kita akan melakukan tes atau pengujian dari FPV yang telah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini setiap pembelajaran itu selalu Pak tekankan kita dengan motivasi ini. Di sini Pak kutip dari Lemony Snicket, ya. Misi kata itu seperti ini. Kalau mau menunggu sampai siap, nah ini kita lihat ya. Kalau menunggu sampai siap, kita akan habiskan daya kita hanya untuk menunggu. Jadi bagi teman-teman atau orang-orang atau siswa yang punya menunggu sampai siap itu tidak akan bisa. Jadi kalau kita mau siap, ya kita kerjakan, jangan hanya menunggu saja. Jadi sudah kita maunya seperti itu, kita jangan menunggu, kita harus doing ya kalau misalkan kita mau ini, kita lakukan, jangan kita diam aja. Kalau kita diam ya hasilnya bakal diam juga, nggak akan berubah. Sama kalau kita tidak mau merubah nasib kita jadi, maka kita tidak akan berubah seperti itu aja. Jadi kembali ke diri kita masing-masing seperti itu ya. Oke, di pertemuan sebelumnya itu sudah tidak asing lagi dengan lambang seperti ini ya. Nah, ini. Jadi di situ ada keterangan port 22. Kemudian ada gembok dan ada yang bisa menjelaskan gambar ini ya, silakan. Berfungsi mengirim data melalui jaringan dalam bentuk televisi, dapat digunakan untuk menjalankan fungsi atau tugas yang bisa diakses dari jauh-jauh. Oke, terima
klien, ada server, ada klien, terus ada satu lagi orang lagi bingung. Ada yang bisa menjelaskan gambar apa? Ya, silakan ini. Gambar orang bingung, Pak. Gambar orang bingung ya. Jadi kalau kita lihat, ini ada orang itu lagi bingung. Bagaimana sih FTP ini kan ada tulisannya, FTP server ini bisa bekerja dengan baik kalau tanpa kita uji kekuatannya. Jadi kalau kita hanya install saja, install konfigurasi selesai, maka ya hanya sebatas itu saja pengetahuannya. Kita tidak bisa mengetahui apakah FTP yang kita gunakan itu untuk pertukaran data dari klien satu ke klien dua itu berjalan dengan baik, atau sebaliknya dari klien dua ke klien satu itu baik tanpa kita uji coba. Sama halnya seperti kita membeli motor. Motor kan ada test drive, tes uji cobanya dulu sebelum kita pakai, kita beli. Kalau kita nggak uji coba, kita nggak tahu kualitas dari motor tersebut, apakah motor itu bagus ataukah kurang bagus. Sama kayak kita beli komputer. Biasanya itu kalau kita beli komputer, kita dikasih uji coba untuk membuatnya, atau bagaimana sih komputer itu bekerja, fitur-fiturnya apa, cara ininya bagaimana, apakah sudah ada terinstall Microsoft Word-nya, apakah sudah terinstall aplikasi-aplikasi lainnya. Nah itu perlu kita uji coba. Kalau kita beli saja itu nanti kita yang uji sendiri. Sama seperti ini. Jadi di sini itu setelah dikonfigurasi di depan, kita harus uji coba dulu. Berjalan nggak dia? Mengujinya bagaimana? Langkah apa yang harus kita lakukan? Nah itu semuanya akan kita bahas di pertemuan siang ini. Jadi diharapkan siswa atau peserta didik itu mencatat poin-poin terpentingnya ya, jangan sampai terlewat. Oke. Selanjutnya di slide berikutnya itu ada seperti biasa dijelaskan bahwasanya kita memiliki kompetensi dasar dan IPK sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. 3.4 mengevaluasi aktivitas server ini adalah dari sikap, nilai sikap dan pengetahuan. Jadi di sini ada menjelaskan konsep aktivitas server itu bagaimana, menentukan cara konfigurasi FTP itu bagaimana. Di keterampilannya itu ada mengkonfigurasi TV. Nah, poin ini melakukan konfigurasi FTP server itu telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini kita akan membahas bagian 4.42 yaitu menguji hasil konfigurasi FTP server. Nah, poin yang ini yang akan kita kerjakan nanti. Yang akan kita diskusikan bersama-sama ya. Kemudian kita lihat lagi tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuannya adalah menguji hasil konfigurasi FTP server sesuai prosedur dengan benar. Jadi kalau kita menguji juga itu ada step by stepnya, nggak asal-asalan. Karena biar hasil yang kita dapatkan juga maksimal. Seperti itu ya poinnya. Nah, jadi diharapkan peserta didik atau siswa itu mampu menguji hasil konfigurasi FTP server sesuai prosedur. Jangan sampai kita tidak mampu, ini berarti kita tidak kompeten di bidang ini. Tuh, ditekankan kita harus bisa menyelesaikan hasil konfigurasi ini ya. Kemudian di selanjutnya, nah di sini sudah ada video pembelajaran itu kolaborasi dengan teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba mulai videonya. Oke, seperti biasa itu kita siapkan dulu filenya. Nah, di sini sudah kita siapkan. Loginnya seperti biasa itu menggunakan TKJ ya. Kalau Pak TKJ, usernya itu adalah 123. Nah, di sini sudah siap, sudah masuk ke dalam root, tinggal kita siapkan dan pastikan juga koneksi ya, koneksi antara server dan klien itu oke. Nah, di sini IP-nya sudah bisa dilihat di 192.168.100.1 ya. Jadi kita bisa lihat sama-sama.
Jadi IP servernya itu disesuaikan dengan IP masing-masing ya. Nah, karena di sini dicontohkan 101, maka yang lain boleh mencoba yang IP ini atau IP yang berbeda ya. Jadi silakan saja dicoba nanti. Nah, setelah itu kita pastikan dulu bahwasanya proactivity yang kemarin itu sudah terinstal. Jadi kita cari sampai keluar notifikasi dot ya, reading dot. Maka IP-nya sudah selesai kita konfigurasi dan kita buat. Kemudian yang kedua itu kita siapkan juga IP ya, IP untuk di klien. Nah, jadi IP kliennya itu kita bisa cocokkan dalam satu network ya. Tadi kan sudah Pak bilang di 100.1 untuk server. Berarti di kliennya itu bisa diganti 100.2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini Pak contohkan itu 100.33 ya. Jadi bebas, nggak masalah. Yang penting dia satu network. Bagaimana kalau dia beda network? Otomatis maka di sini tidak akan bisa terkoneksi. Ya jelas ya itu ya. Itu pengetahuan dasar dari pengalamatan IP yang kita harus punya ya. Nah, setelah itu kita coba ping dari CMD atau dari Windows ke server. Kita coba ping 192.168.100.1. Nah, kalau dia sudah ada replay, itu berarti sudah bagus koneksinya dari klien ke server. Begitu juga kita sebaliknya. Dari sisi server, kita harus coba juga ping juga ke klien ya. Kalau dia ada replay TTL sekian-sekian, itu berarti server dan klien itu sudah terkoneksi dengan baik. Jadi tidak ada kendala di sini. Nah, bagaimana kalau misalkan Pak, kalau ada terjadi masalah di klien tadi, nah kita harus cari dulu bagaimana sih solusinya. Apakah Pak tidak bisa nge-ping Pak? Mungkin di firewallnya itu bisa kita matikan terlebih dahulu, atau IP-nya itu yang tidak sesuai, jadi kita bisa troubleshootnya di sana. Jadi rata-rata siswa itu lupa mematikan firewall. Jadi itu adalah salah satu kendala teknis pada saat pengujian. Nah, kalau sudah misalnya nih sudah selesai firewall sudah mematikan, yang kedua IP-nya kita cek lagi. Apakah IP-nya itu sudah sesuai dengan sudah satu network dengan server? Kalau belum, otomatis dia ada. Tapi kalau sudah sama atau satu network itu biasanya jalan seperti itu ya. Oke, di sini ya. Di sini kita coba menggunakan browser ya. Jadi kita siapkan browsernya, kemudian FTP/2 kali dan IP server. Di sini dia meminta authentifikasi requirement ya. Jadi dia minta login. Usernya itu seperti biasa, user kita pakai untuk login di Debian. Di sini Pak menggunakan TKJ, passwordnya itu adalah 123 ya. Jadi kita bisa login di sini. Nah, di sini sudah Pak buat memang ada satu file yang berhasil, satu lagi file yang nilai. Jadi ada dua file di dalam folder ini. Jadi kalau kita buka file berhasil tadi hanya tulisannya file saja. Memang seperti itu, hanya contoh saja ya. Jadi file ini juga kita bisa download. Jadi kalau mau download bisa kita download. Kemudian itu kita akan lihat hasil downloadannya seperti ini. Nah, ini downloadannya berupa file Excel. Jadi ada nilai dari guru itu ada buat taruh untuk percobaan. Nah, kemudian kalau setelah ini kita akan coba ujian satu lagi menggunakan apa? Filezilla ya. Nah, Filezilla. Jadi Filezilla ini sama, kita siapkan dulu IP-nya, IP server. Kemudian username sama, TKJ lagi username. Kemudian yang terakhir itu password. Nah, jangan lupa di portnya seperti biasa. Kalau sudah kita tinggal klik akses ya. Ini perhatikan IP yang benar, username-nya benar dan password-nya benar ya. Kemudian kita
kita klik access. Nah di sini saya minta notifikasi ya, notifikasi bahwasanya kita diizinkan masuk ya. Jadi kita tinggal klik OK saja. Silakan klik OK. Nah maka file yang kita lihat di browser dan di versi lain itu sama. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kita bisa lihat nih, apakah perbedaannya, apakah kegunaannya dari pengujian yang kita lakukan ini. Nah, di sini juga kita bisa memindahkan file, misalkan dari sini kita pindahkan ke sini, kita tinggal drag and drop saja. Kita tarik saja filenya langsung dia akan pindah ke sini. Secara otomatis file tersebut akan langsung masuk ke server. Nah, jika selesai dia dalam bentuk seperti ini, kita juga bisa menghapus file yang sudah masuk. Jadi hak akses kita itu sudah penuh ya. Jadi kita nih misalkan kita salah atau mau ganti nama filenya jadi apa, itu tinggal di edit aja seperti biasa. Kalau sudah kita bisa hapus filenya seperti itu ya, tinggal dihapus saja seperti ini. Maka dia akan kembali lagi seperti itu. Jadi kan lumayan mempermudah kan pekerjaan pada saat kita butuh mengupdate file di server tanpa harus kita langsung masuk ke Debian seperti itu ya. Jadi kita bisa siapkan. Kemudian ini ada satu lagi, oh ya, di CMD. Nah, di CMD itu perintahnya sama, kita ketikkan FTP, kemudian langsung IP servernya apa? Langsung kita ketikkan saja IP-nya berapa. Kalau di sini Pak contohkan 192.168.100.1 sesuai IP yang Pak buat di awal ya. Jadi kita ketikkan FTP, kemudian IP-nya, kemudian enter. Nah di sini dia meminta untuk user seperti biasa. Jadi pada saat kita mau akses suatu file, dia meminta user. Nah user ini yang kita isikan tadi TKJ, kemudian passwordnya adalah 123. Setelah selesai, bagaimana kita menampilkan file yang telah kita lihat tadi? Caranya tinggal di FTP sini kita ketikkan saja perintah ls gitu. Maka nanti file yang sudah kita buat itu akan tampil di bawah sini seperti itu. Jadi perintahnya hanya sedikit ya. Jadi kita lihat. Ini kalau sudah sampai di sini ya, nah, saya terima kasih. Nah, jadi tadi Pak akan ulas sedikit dari poin di video tadi. Bahwasanya pengujian tadi sudah kita bahas itu ada 3 cara. Pakai comment prompt boleh, kemudian pakai browser juga bisa, pakai Termila juga bisa. Kita tinggal pilih dari ketiga metode pengujian ini. Misalkan Pak, saya itu bisanya pakai comment prompt ya tidak apa-apa. Jadi tinggal kita buka comment promptnya, kita masukkan FTP, kemudian IP dari server. IP-nya itu IP server ya, bukan IP client. Kalau kita menggunakan IP client itu tidak akan bisa. IP client ini IP yang kita ketikkan di Windows kita ya, itu nggak bisa ya. Tadi itu contohnya 100.33. Dengan FTP 192.168.100.33. Nah maka file itu pasti gagal, tidak akan berjalan. Makanya di situ Pak kasih keterangan FTP pasti IP server. Jika IP-nya bilang. Yang kedua itu kita menggunakan browser. Nah browser ini itu ada beberapa kendala. Misalkan di Google Chrome itu sudah setelah Pak cek juga memang dia tidak mendukung lagi program FTP ini. Jadi pada saat kita membuka Google Chrome, kita testing, itu pasti dialihkannya ke Microsoft Edge atau Internet Explorer seperti itu. Jadi dia memang tidak support lagi untuk FTP. Pada saat kita masuk di Internet Explorer, itu tidak terjadi respon. Jadi layarnya itu hanya
seperti biasa aja, tampilannya dashboard browser seperti biasa. Tidak terjadi sesuatu. Nah, kalau terjadi seperti itu jangan panik. Itu bukan salah dari kitanya, bukan salah dari servernya. Itu memang browsernya saja yang tidak support terhadap layanan itu. Terus solusinya bagaimana? Nah, solusinya kita bisa menggunakan browser lain. Kan kita banyak nih. Ada UC browser, kemudian ada Baidu browser, kemudian apa lagi? Masih banyak browser-browser yang lain ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, kemudian setelah itu di yang ketiga itu kita menggunakan Filezilla. Jadi di Filezilla itu kita bisa akses ya, akses server seperti biasa. Ada host yang di sebelah kiri tadi, IP server, kemudian username yang dikasih dikasih, passwordnya itu seperti biasa 123, portnya jangan lupa terakhir adalah oke. Ada pertanyaan sampai ini? Oke, kalau sudah jelas, di sini Pak akan menjelaskan angka ini ya, membagi materinya silakan. Angka ini jadi bisa dilihat di data video masing-masing. Ada contohnya ya. Belum ada servis yang dipasang, jadi silakan bekerja. Waktunya itu Pak kasih sekitar 10 menit ya pekerjaan. Jadi diharapkan kita itu sesuai tepat waktu pekerjaannya ya. Ada yang menanyakan sampai sini? Tidak ada ya. Jadi silakan mengerjakan jika ada yang gagal Pak, silakan dicoba lagi ya Bapak. Ini yang ini kan? Coba lagi ya, I cek di ID-nya itu, atau belum? Jadi apa ya? Dua ini yang paling tiga dalam menulis. Silakan diisi. Waktunya itu masih ada di panjang ya. Silakan dikerjakan dulu.
tujuan awalnya pasti stres. Kalau di jadi kuat semakin. Yang pokoknya siap ya kalau yang ini nanti bisa. Ya, itu ya, jadi setiap konflik itu direstart. Biar jalan ya. Oke, bagaimana? Sudah ini saya tadi sudah selesai ya. Apalagi lagi. Nanti itu siap ya kalau memang ini nanti yang lagi. Oke, bagaimana? Sudah ini ya? Sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, sudah. Oke, jadi setelah selesai semua, jadi para rekan itu satu kelompok ya, satu kelompok yang maju depan. Terus silakan kelompok yang sudah jadi atau sudah jalan programnya silakan ke depan. Jadi siapkan dulu ada hal yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tunia. Perkenalkan, nama saya Fadila. Perkenalkan, nama saya Lauda. Di sini kelompok kami akan memaparkan tentang SPP yang akan dijelaskan oleh Adi. Ya, silakan. Ambil foto masing Setelah pertama-tama biasa transfer adalah melakukan restart pada activity server untuk memastikan bahwa activity telah berjalan. Setelah kita akan melakukan speed test apakah server sudah terhubung dengan klien. Sekarang cek IP di komputernya berapa.
hal-hal yang kecil ini dicatat ya. Kita harus tahu dulu IP server berapa, IP client berapa, baru kita di setting ya. Oke, teruskan. Kenapa bisa seperti itu? Dari server ke client juga connect, tapi dari client ke server connect. Jadi bisa dicek di mana errornya, errornya mana, data errornya ya. Wah, ini errornya. Kita masukkan semua tuh, lihat bahwa di hotel dulu kita. Terus di bawahnya itu ada lagi biasanya. Oh, masukkan juga di bawah. Private-nya itu, public-nya. Boleh next one. Oh, public-nya. Oke, sekarang coba ping lagi dari server ke client. Kan berjalan masih sudah dapat kata masalahnya sini. Sekarang coba dari CMD ke server ping lagi sekali lagi. Passwordnya 123. Ini apa lagi? Password. Oke, passwordnya. Oke, masuk. Terus Selanjutnya kita melakukan perintah ls untuk melihat apakah peran ada. Dan sini kita sudah ada txt. Kemudian saja kita akan melakukan uji coba dengan menggunakan WinSCP. Di minimize dulu. Minimize dulu. Ini file protokol yang kita keluarkan menjadi FTP. Protokolnya yang situ dulu. Selanjutnya kita isi IP server kita. Portnya port 21, lalu masukkan username dan passwordnya. Kita sudah login. Dan maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita
sudah, kita akan mencoba untuk memindahkan file dari client menuju ke server. Biasanya filenya saya copy, paste, Klik dulu di sana, klik di sana dulu baru file. ketika kita klik OK, kita akan mencoba menggunakan browser berupa Explorer. Ini kita akan menaktifkan FTP /IP server. Jika berhasil, maka tampilan akan keluar akan seperti ini. Oke, sip. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Oke, silakan yang mau bertanya, silakan. Ayo, Pak. Ya, silakan. Untuk dipresentasikan dari kelompok kedua sudah sangat jelas. Ada tambahan sedikit dari kelompok kami. Kami juga telah menguji dengan menggunakan file file dan file FTP berjalan dengan lancar. Oke, ada lagi yang mau di. Oke, silakan lanjut. Saya ingin bertanya, apakah bisa melakukan pengujian menggunakan browser? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Raffi. Menurut kelompok kami bisa. Langkah pertama, pastikan server dan klien terkoneksi pada satu jaringan. Kemudian buka browser dan ketik FTP alamat IP atau FTP IP server, kemudian enter. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi presentasi dari tadi lah sudah lumayan bagus ya. Jadi pada saat menggunakan Kominfo sudah berjalan dengan baik, kemudian dilanjutkan dengan apa namanya ICT ya, ICT juga sudah berjalan dengan baik. Jadi diharapkan presentasi yang baik seperti ini itu bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Bukan hanya di kelompok ini saja, tapi di kelompok lain juga bisa seperti ini, gitu ya. Jadi diharapkan. Oke, adakah yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Saya menyimpulkan bahwa data server itu bisa dicoba melalui browser, Microsoft, terus FileZilla dan lain-lain. Masyarakat menggunakan port 21. Baik. Kasih habis ya. Nah, itu sudah dijelaskan juga sama Pak Idrus. Nah, sekarang Pak juga akan merefleksikan ya. Jadi dari temuan atau hasil dari diskusi temannya tadi itu Pak melihat terjadi ada kendala di bagian ping tadi di awal tadi. Jadi pada saat server itu mau ping ke klien atau membuat koneksi klien itu terjadi unreachable ya. Jadi server itu tidak bisa membuat koneksi ke klien. Tapi pada saat kita coba tes sebaliknya, itu dari klien kemudian ke server kita coba itu bisa. Nah, itu kita troubleshooting itu sudah kita temukan penyebab permasalahannya itu ada di namanya itu firewall ya. Nah, di firewall itu ternyata kita cek bersama-sama tadi itu aktif semua dari private network, public network, sampai lain dan lainnya. Nah, jadi tindakannya apa Pak? Tadi sudah dilakukan, itu sudah bagus. Jadi kita matikan dulu firewallnya di 3 posisi tadi. Kemudian kita coba kembali menggunakan testing lagi dari server klien atau sebaliknya dari klien ke server. Dan hasilnya itu sudah bisa di play ya. Jadi dari server bisa ping ke klien atau dari klien ke server itu sudah
Kemudian file yang tadi sudah bisa dikalian juga yang sudah dibuat sudah berjalan dengan baik. Jadi dapat Pak sampaikan bahwasanya hari ini pembelajaran kita itu sudah berhasil ya. Nah, diharapkan kedepannya itu kita bisa lebih aktif lagi belajar, lebih semangat. Kemudian di penghujung nanti itu ada LKPD-nya ya. LKPD-nya lupa, silakan dikumpulkan kembali LKPD-nya. Dan LKPD-nya jadi LKPD-nya sudah dikumpulkan. Materi itu sudah di-share, tinggal dibaca lagi di Google Classroom. Jika ada pertanyaan nanti silakan di-chat aja di grup. Nah, sebelum pulang itu kita kondisikan dulu ruangan yang lebih baru untuk semua. Jadi laptopnya silakan dimatikan, kemudian chargernya itu digulung rapi, charger laptopnya, buku-bukunya itu dirapikan kembali. Kalau ada perangkat apa itu silakan dibuang atau apa. Rapikan dulu sepertinya. Oke, gimana? Udah semua? Udah ya? Jadi silakan Nabil bikin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan syariat Muslim. Assalamualaikum. Sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dengan berakhirnya doa kita pada siang hari ini, maka berakhirlah acara kita ya untuk pembelajaran kita. Jadi Pak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.